Demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhini Tunggadewi SSI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Karangdowo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual kali ini, calon guru penggerak dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Sebelumnya, dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Selanjutnya, poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dibangun yang pertama adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila yang pertama ini menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, akan mendorong murid untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam bentuk sikap-sikap dan tindakan atau perilaku positif. Kemudian poin atau komponen yang kedua adalah kreatif, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk terekspos pada pengalaman belajar otentik yang menuntut mereka untuk mampu melihat permasalahan dan secara kreatif berusaha mencari solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid akan mendorong murid untuk memiliki kemampuan bernalar kritis karena mereka akan belajar untuk membuat pilihan-pilihan dan membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dibangun yang keempat adalah mandiri. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk mengambil kontrol dan bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan yaitu yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana. Ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Kemudian, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Kemudian lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Kemudian yang terakhir, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Dan sebagai prakarsa perubahannya, yaitu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid dengan program pembelajaran berupa media video. Dan inilah tahapan bagjanya. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid? Bagaimana kita dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid? Nah, di sini tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat akan pentingnya mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid. Kemudian berdiskusi dengan murid tentang hal-hal menarik apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid. Kemudian rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, melakukan sesi dialog dengan perwakilan murid tentang hal-hal menarik apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid.
Nah, di sini aset kekuatan sumber daya yang diberdayakan dalam tahap ini adalah kepala sekolah, guru, dan murid. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawabnya adalah CGP. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaannya, adakah pengalaman yang dialami guru maupun orang lain yang berhasil bisa mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid? Aktivitas apa saja yang menarik murid untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid? Tindakan yang diperlukan adalah mencari informasi atau narasumber yang mempunyai pengalaman mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kreativitas murid. Kemudian melibatkan murid untuk mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang dimiliki murid, kemudian melakukan wawancara pendapat rekan kerja dan murid tentang media pembelajaran video. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, curah pendapat bersama lebih banyak murid untuk mengetahui program peningkatan kreativitas murid dengan media video. Aset kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan guru dan murid. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Kemudian untuk gali mimpi, pertanyaannya, apa yang menjadi mimpi atau harapan saya dengan pembelajaran dengan media video? Apa saja kemungkinan-kemungkinan positif yang akan terjadi di masa depan? Bagaimana perasaan murid setelah mampu membuat media berupa video? Tindakan yang diperlukan, yang pertama, memberikan arahan tentang pentingnya kualitas belajar seorang murid. Memberikan stimulus dan pengenalan tentang media pembelajaran video yang akan digunakan, membiasakan murid menggunakan media pembelajaran video sehingga mereka dapat berkreasi menuangkan pendapatnya dan termotivasi belajarnya. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, yaitu berdiskusi dengan murid tentang pendapat murid dan harapan murid akan program peningkatan kreativitas dengan media video. Yang kedua, meminta murid membuat rancangan video pembelajaran. Kemudian aset kekuatan sumber daya yang diberdayakan adalah guru dan murid. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan, apa langkah yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran dengan media pembelajaran video? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan agar anggota komunitas di sekolah, terutama komunitas mapel yang sama, untuk mewujudkan terjadinya perubahan? Tindakan yang diperlukan, memberikan sosialisasi kepada rekan guru terkait menggunakan media pembelajaran video yang akan digunakan. Memberikan sosialisasi dengan murid tentang pentingnya penggunaan media pembelajaran video. Kemudian berkoordinasi dengan rekan guru semapel untuk pembuatan media video. Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk peningkatan perlengkapan yang dibutuhkan. Kemudian rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan. Berdiskusi dengan murid langkah-langkah pembuatan video, kemudian berdiskusi dengan murid tentang waktu pelaksanaan kegiatan. Aset kekuatan sumber daya yang diberdayakan, guru, murid, modal alam dan lingkungan, dan modal fisik. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam mengeksekusi rencana perubahan? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah penggunaan media pembelajaran video? Siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan rencana kegiatan? Kemudian tindakan yang diperlukan, menyusun waktu pelaksanaan kegiatan, kemudian menyusun tahapan kegiatan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid, berdiskusi dengan murid tentang pembagian tugas, waktu dan tahapan kegiatan, mempersilahkan murid untuk melakukan aksi nyata pembuatan media pembelajaran video. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini adalah guru, murid, modal alam dan lingkungan, modal fisik. Waktu yang diperlukan 2 hari, penanggung jawab tahap ini adalah CGP. Demikianlah tahapan bagja yang sudah saya susun, dan demikianlah adalah demonstrasi kontekstual modul 3.3 saya. Salam guru penggerak.